PJJ Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Berikut videonya. Baik, berikut ini adalah video presentasi saya untuk jawaban UTS mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Soal yang pertama itu, apa perbedaan DMIC dan DFSS? Nah, kita lihat definisinya dulu. DMIC itu define, measure, analyze, improve, dan control. Sedangkan DFSS itu design for Six Sigma. Adalah dua metodologi dalam Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis. Meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal, mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Kita lihat secara detail dari penjelasan mereka berdua ini. DMIC adalah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada. Ini adalah pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi dan menghilangkan cacat dalam proses bisnis. Nah, sedangkan DFSS, Design for Six Sigma tadi, adalah metodologi yang digunakan untuk merancang proses atau produk baru dengan mempertimbangkan kualitas sejak awal. DFSS bertujuan untuk mencegah daripada memperbaiki cacat yang sudah ada. Proses DFSS seringkali menggunakan pendekatan DMADV atau Define, Measure, Analyze, Design, and Verify. Perbedaan utama antara DMIC dan DFSS adalah ada 3. Yang pertama itu fokus. DMIC digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada, sedangkan DFSS digunakan untuk merancang proses atau produk baru. Yang kedua adalah pendekatannya. Pendekatan DMIC lebih reaktif, berfokus pada identifikasi dan menghapus masalah dalam proses yang sudah berjalan. Sedangkan DFSS lebih proaktif, berfokus pada pencegahan cacat melalui desain yang cermat. Langkah-langkah yang digunakan. Jika DMIC memiliki 5 langkah yang berfokus pada pengukuran dan perbaikan proses, sedangkan DFSS melalui DMADV tadi memiliki 5 langkah yang berfokus pada desain dan verifikasi produk atau proses baru. Baik, berikutnya adalah soal yang kedua, yaitu pembahasan masalah jurnal 1. Nah, di jurnal 1 ini mengenai apa? Judul dari jurnal 1 ini adalah Study on Lean Six Sigma Methodology from the Indian Context and Investigation of Literature. Nah, jurnal ini memberikan wawasan tentang revolusi dan aplikasi Lean Six Sigma di India, menawarkan manfaat praktis dan akademis yang luas. Berikut ini adalah poin-poin penting yang dapat dicatat, yaitu kita lihat di sini. Yang pertama itu tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengembangkan pemahaman tentang metodologi Lean Six Sigma dalam konteks India melalui tinjauan literatur. Yang kedua itu kita bisa melihat dari desain dan pendekatannya. Nah, pada jurnal 1 ini mereka menggunakan tinjauan literatur sistematik 3 tahap. Kemudian meninjau 187 artikel dari 62 jurnal proceeding konferensi yang diterbitkan antara tahun 2005 hingga 2022. Ketiga itu hasil penelitian. Nah, tercatat di sini bahwa hasil penelitian dari jurnal ini adalah Lean Six Sigma diakui sebagai strategi peningkatan bisnis yang signifikan secara global di India. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi India yang pesat telah meningkatkan adopsi Lean Sigma sejak 2014. Kemudian berbagi kerangka kerja konseptual untuk Lean Sigma yang telah diusulkan. Nah, penerapan Lean Six Sigma diamati di sektor manufaktur dan jasa dengan implementasi tertinggi di sektor kesehatan. Kemudian yang kelima, studi mengidentifikasikan alat, teknik, metrik kerja, dan peneliti termuka dalam konteks India. Baik, kita lihat kelemahannya ini tercatat bahwa terdapat keterbatasan pada makalah sesuai dengan kriteria penulisan yang dibutuhkan pada India saja, sehingga mungkin ada makalah yang terlewati. Manfaat dan kegunaan
kita lihat di sini merupakan salah satu upaya awal untuk menyelidiki literatur Lean Six Sigma dalam konteks India. Kemudian yang kedua itu bermanfaat bagi mahasiswa, eksekutif pemula, calon peneliti, akademis, dan profesional industri dalam memahami dan mengimplementasikan Lean Six Sigma di India. Nah, itu adalah catatan-catatan atau poin-poin penting yang bisa kita ambil dari jurnal 1. Baik, berikutnya adalah soal yang ketiga, yaitu catatan atau poin penting di jurnal 2. Jurnal 2 ini dengan judul Industri 4.0 and Six Sigma, A Systematic Review of Literature and Research Agent Proposal. Jurnal ini memberikan wawasan tentang integrasi teknologi industri 4.0 dan Six Sigma yang menunjukkan manfaat dan tantangan serta menyarankan area penelitian lanjut. Nah, kita lihat poin-poin penting apa sih yang bisa dicatat di sini. Yang pertama itu tujuan penelitian mereka. Nah, tujuan penelitian mereka memahami hubungan antara Six Sigma dan industri 4.0 serta manfaat integritasnya dan arah penelitian masa depan. Kemudian desain dan pendekatan mereka menggunakan tinjauan literatur sistematis atau SLR untuk menganalisis 59 artikel dari 2013 hingga 2021 dari database Web of Service and Scopus. Kemudian berikutnya temuan. Nah, di sini bisa teridentifikasi atau tercatat bahwa temuan yang mereka lakukan adalah mengidentifikasi hubungan antara SS dan teknologi I4.0, terutama big data dan data analistik dan Internet of Things atau IoT. Kemudian ada 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama itu satu, hubungan dukungan antara industri 4.0 terhadap SS. Yang kedua itu bahwa bantuan SS dalam pengenalan I4.0, dan yang ketiga itu ada ketidakcocokan antara SS dan industri 4.0. Kemudian manfaat utama. Nah, manfaat utama ini ditemu ketersediaan data besar dan informasi waktu nyata untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Oke, implikasi praktisnya adalah membantu manajer memahami dan mendorong integrasi SS atau LSS dengan teknologi I4.0. Kemudian yang kedua itu menyoroti ketidakcocokan untuk mengantisipasi hambatan implementasi. Next, yang kelima, keaslian dan nilai. Nah, di sini jurnal ini menyoroti bahwa fokus pada hubungan antara SS dan I4.0 yang belum banyak dieksplorasi. Kemudian menyusun berbagai jenis hubungan dan mengidentifikasi pola serta bukti hubungan tersebut. Yang ketiga itu mengungkapkan tren dan arah penelitian masa depan terkait integrasi SS dan I4.0. Oke, selanjutnya soal 4 yaitu jurnal 3. Jurnal 3 dengan judul A Comparative Analysis of Lean Six Sigma, Enabler and Environment Outcome, a Natural Resource Based View. Oke. Jurnal ini memberikan wawasan tentang analisis komparatif penggerak Green Lean Six Sigma dan hasil lingkungan. Itu sebuah pandangan berbasis sumber daya alam, menunjukkan manfaat dan tantangan, serta menyarankan area-area penelitian lanjutan. Nah, berikut poin-poin yang bisa kita catat dari jurnal ini adalah yang satu itu tujuan penelitian. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penggerak atau enabler dan hasil atau outcome Green Lean Six Sigma dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan pada perusahaan manufaktur di negara maju dan berkembang dengan menggunakan perspektif berbasis sumber daya alam yang berfokus pada lingkungan atau NIRDV. Kemudian poin yang kedua adalah desain dan pendekatannya. Nah,
Pertama, kerangka kerja penggerak dari hasil GLSS yang selaras dengan kemampuan strategis NRBV diusulkan melalui tingkatan literatur sistematis. Yang kedua itu kerangka kerja ini digunakan untuk menyelidiki secara empiris penggerak dan hasil GLSS dari perusahaan manufaktur melalui wawancara dan mendalam dengan konsultan Lean Six Sigma dan lingkungan dari Selandia Baru dan juga Pakistan. Nah, ada dua negara di sini, yang satu mewakili negara maju, yang kedua adalah mewakili negara maju dan berkembang. Oke, poin yang ketiga itu dalam jurnal ini ditemukan bahwa analisis dari kedua wilayah menunjukkan penggunaan penggerak dan hasil GLSS di bawah kemampuan NRBV dalam pencegahan polusi, pengelolaan produk dan pembangunan berkelanjutan, serta perbandingan menunjukkan bahwa perusahaan di New Zealand atau Selandia Baru menerapkan GLSS untuk mematuhi persyaratan regulasi lingkungan, menghindari denda, dan mempertahankan citra hijau yang bersih. Sebaliknya, perusahaan di Pakistan menjalankan GLSS itu untuk yang pertama itu mengurangi energi, memuaskan pelanggan internasional, dan menciptakan citra hijau. Yang keempat, implikasi praktis. Makalah ini memberikan wawasan baru tentang GLSS untuk berkelanjutan lingkungan yang dapat membantu para ahli industri dan akademisi dalam strategi dan penelitian masa depan. Keaslian dan nilai. Ini adalah salah satu studi komparatif awal yang menggunakan NRBV untuk menyelidiki penggerak dan hasil GLSS pada perusahaan manufaktur dalam meningkatkan kinerja lingkungan dengan membandingkan negara maju dan berkembang. Oke, soal yang kelima, jurnal 4. Jurnal 4 ini dengan judul Six Sigma Project Generation and Selection and Action Research Study. Dari jurnal ini mengenai pembuatan dan pemilihan proyek Six Sigma dengan studi penelitian tindakan. Nah, terdapat beberapa poin yang dapat kita catat berikut. Poin-poin tersebut adalah: satu, tujuan penelitiannya. Ada dua di sini. Mereka menguji dan mengembangkan metode untuk pembuatan dan pemilihan proyek Six Sigma. Yang kedua itu menerapkan metode tersebut, GSM SSP, dalam industri manufaktur di Brasil dengan meningkatkan manajer untuk mengumpulkan perspektif penggunaan dan peluang peningkatan. Nah, metodologi yang mereka gunakan. Mereka gunakan ini adalah menggunakan pendekatan penelitian tindakan, Action Research atau AR. Peneliti terlibat aktif dalam pelatihan, mengimplementasikan dan menggunakan GSM SSP. Kemudian yang ketiga itu melibatkan serangkaian 15 lokakarya yang dilakukan selama 6 bulan dengan partisipasi manajer. Jurnal ini menyajikan metode inovatif dan praktis yang dapat diterapkan di lingkungan industri manufaktur untuk meningkatkan proses pemilihan proyek Six Sigma dengan keterlibatan langsung manajer dan penggunaan pendekatan penelitian tindakan untuk memvalidasi dan mengembangkan metode tersebut. Oke, yang keempat itu yang tiga itu temuan. 8 langkah pendekatan pada GSM dan SSP membantu tim manajemen untuk menghasilkan 9 kandidat proyek dan memilih 3 proyek Six Sigma. Kemudian mengidentifikasi hambatan dan pelajaran yang diperoleh untuk perbaikan lebih lanjut dari metode GSM dan SSP. Implikasi praktisnya, studi ini direplikasi di berbagai perusahaan karena keterbatasan generasi dan pendekatan AR. Kemudian menyajikan contoh konkret penerapan metode GSM SSP dalam industri manufaktur dan menunjukkan keterlibatan aktif tim manajemen. Keaslian dan nilai. Studi ini dianggap sebagai penggunaan pertama metodologi AR dalam pemilihan proyek Six Sigma. Kemudian yang kedua itu menyumbang metode praktis yang dapat diadopsi oleh manajer untuk menghasilkan dan memilih proyek Six Sigma. Yang ketiga itu menyediakan pendekatan sederhana yang dapat diterapkan secara langsung dan menekankan pentingnya
langkah-langkah sebelum pemilihan proyek. Oke, sekian video presentasi dari saya untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Terima kasih, semoga bermanfaat.